Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 11 DPR 2 Desember 2022 lalu mengungkapkan fakta mengejutkan bahwasannya rokok menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan terbesar kedua di Indonesia. Pengeluaran untuk pembelian rokok menjadi komponen terbesar kedua dalam pengeluaran rumah tangga setelah beras. Bu Sri Mulyani juga menuturkan bahwa setiap adanya kenaikan 1% pengeluaran atas rokok akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin sebesar 6%. Kenaikan tarif cukai sendiri ini ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, bagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cukai. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai dengan 2024. Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan prevalensi merokok khususnya usia 10 sampai dengan 18 tahun ditargetkan menjadi 8,7% di tahun 2024. Kenaikan tarif cukai rokok ini juga ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok pada kelompok masyarakat miskin yang mencapai 11 hingga 12% dari pengeluaran rumah tangga mereka. Oleh karena tujuan-tujuan tersebutlah, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 yang berisi mengenai peningkatan tarif cukai tembakau sebesar 12%. Penetapan tarif cukai rokok telah menjadi perdebatan dan mengundang polemik di setiap lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan proses penyusunan kebijakan yang begitu kompleks dan melibatkan kepentingan dari berbagai pihak. Seperti yang diketahui, tata kelola dalam kebijakan kenaikan tarif cukai melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi untuk mengendalikan produktivitas dan konsumsi rokok demi kestabilan perekonomian, lalu Kementerian Kesehatan akibat adanya kehubungan dengan fungsi BPJS, lalu Kementerian Ketenagakerjaan yang karena tercakup di dalamnya kesempatan penyerapan tenaga kerja, para pengusaha rokok, dan para petani tembakau itu sendiri. Adapun dampak jangka panjang dari tingginya konsumsi rokok yang sering diindahkan ialah terjadinya defisit anggaran BPJS yang disebabkan selalu naiknya beban pembiayaan BPJS Kesehatan pada penyakit katastrofik setiap tahunnya. Pembiayaan ini bahkan mencapai lebih dari 20% dari total biaya manfaat BPJS Kesehatan tahun 2019. Oleh karenanya, dana bagi hasil cukai ini harus fokus digunakan untuk perbaikan kesehatan, seperti perbaikan puskesmas dan posyandu, penanganan stunting, perbaikan kesejahteraan petani dan buruh, serta pemberantasan rokok ilegal. Dalam kasus ini, pemerintah sudah memberikan respon atas krisis yang ada dalam sektor perekonomian dan kesehatan melalui pendekatan rasionalisme, yaitu kebijakan yang dibuat dengan memperhitungkan cost dan benefit dari setiap konsekuensi yang akan diterima setiap pihak dalam rangka mencapai maksimum social gain, yaitu kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Namun, memang manfaat dari kebijakan ini hanya akan dirasakan secara langsung oleh beberapa pihak saja, dikarenakan adanya perbedaan value dan kepentingan dari tiap-tiap pihaknya. Karena kebijakan terkait kenaikan tarif cukai rokok ini memiliki prioritas untuk kebaikan jangka panjang.